hasil-hasil pembangunan saluran irigasi dari P3TGAI Kabupaten Blora. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan, melaksanakan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi atau P3TGAI di Kabupaten Blora sebagai zona aliran Bengawan Solo pada tahun anggaran 2020. P3TGAI dilaksanakan untuk mendukung kedaulatan pangan nasional sebagai implementasi kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Sebagaimana melalui pemberdayaan masyarakat petani lokal dalam perbaikan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan irigasi secara partisipasif di wilayah pedesaan. Ada sebanyak 16 desa di 5 kecamatan yang menjadi titik proyek realisasi pembangunan irigasi di Kabupaten Blora. Dalam proses pembangunan dan rehabilitasi, peran perkumpulan petani pemakai air atau P3A juga sangat penting, karena merupakan ujung tombak dalam peningkatan produktivitas untuk pencapaian swasembada pangan. Yang pertama, pembangunan saluran irigasi di Kecamatan Cepu. Di antaranya ada P3A Darmo Tirto atau Tirto Abadi 99 yang terbangun di petak persawahan Desa Jipang, Kecamatan Cepu. Luas area persawahan yang memperoleh aliran air semula ada 16 hektar dan kini setelah dibangunnya saluran irigasi sepanjang 530 meter bisa meluas hingga 29 hektar. Drainase yang BBWS ini sungguh sangat membantu petani, Mas. Arah air yang kita tuju itu bisa langsung mencapai pada sasaran. Sangat terbantulah petani karena dengan pengairan yang cukup dan segera terjangkau, waktu untuk pembenihan pun bisa bersamaan. Harapannya dengan kerjasamanya dengan BWS, mudah-mudahan kami dari petani bisa menjaga. Dan yang kedua, P3A Tirto Aji. Terbangun di petak persawahan Desa Kapuan, Kecamatan Cepu. Panjang irigasi yang terbangun 298 meter. Luas area yang teraliri semula ada 17 hektar dan kini bisa mengaliri area persawahan seluas 28 hektar. Harapannya di tahun-tahun depan sehingga bisa diberikan lagi menambah luas petani yang bisa memanfaatkan dengan program P3TGAI ini. Terima kasih atas program ini sehingga bisa berkah semuanya. Selanjutnya yang ketiga, ada P3A Tirto Agung yang terbangun di petak persawahan Desa Kentong, Kecamatan Cepu. Sepanjang 439 meter, sekarang bisa mengaliri ladang seluas 28 hektar yang semula hanya mengaliri kawasan ladang seluas 18 hektar. P3TGAI dari Bengawan Solo, banyak-banyak terima kasih, dan saluran ini ternyata bermanfaat bagi warga masyarakat Desa Kentong. Irigasi bisa melewati di saluran tersier ini, dan selanjutnya minta dilanjut kembali untuk proyek P3TGAI. Selanjutnya yang keempat, ada P3A Tirto Guno yang terbangun di petak persawahan Desa Tambak Romo, Kecamatan Cepu. Panjang irigasi 439 meter dengan mengaliri area persawahan seluas 28 hektar dan semula hanya mengaliri lahan pertanian seluas 18 hektar.
karena sebelah atas salurannya ada embung, otomatis sangat mendukung. Apabila musim penghujan penuh, otomatis tidak usah ditarik diesel, tinggal buka pintu agar mengalir piyambak. Sangat berterima kasih dengan P3 TGAI. Harapan ke depan tahun 2001 mudah-mudahan Tambak Romo dapat lagi. Selanjutnya yang kelima, ada P3A Tirta Abadi yang terbangun di petak persawahan Desa Getas, Kecamatan Cepu. Terbangun saluran irigasi sepanjang 437 meter. Kini bisa mengaliri area persawahan seluas 30 hektar, yang semula hanya mengaliri area seluas 19 hektar. Terima kasih atas partisipasi dari BWS untuk menambah aliran air untuk pengairan yang lebih cepat dan mudah, sehingga panen dapat melimpah. Sementara itu dari Kecamatan Kedung Tuban, terdapat proyek pembangunan yang ada di 2 desa. Di antaranya, P3A Dharma Tirta Tani Makmur menjadi desa yang ke-6. Saluran irigasinya terbangun di area persawahan Desa Tanjung, Kecamatan Kedung Tuban. Sepanjang 354 meter saluran irigasi bisa mengaliri ladang seluas 29 hektar, yang semula hanya mengaliri area persawahan seluas 15 hektar. Terima kasih kepada Balai Besar BPWS Bengawan Solo sehingga dapat menopang kehidupan sehari-hari. Harapan kami dari desa, semoga hubungan ini dapat berlanjut dan berkesinambungan nyampe untuk mengairi sawah-sawah yang ada yang tadinya 50 hektar bisa nyampe 70 hektar. Yang ketujuh, ada dari P3A Sri Utomo Margo Rahayu. Saluran irigasinya terbangun di area persawahan Desa Panolan, Kecamatan Kedung Tuban. Sepanjang 475 meter saluran irigasi dengan mengaliri ladang seluas 34 hektar, yang semula hanya dapat teraliri air seluas 18 hektar. Teman-teman telah menerima bantuan PTKA. Semoga bantuan yang diberikan kepada masyarakat tani Desa Panolan bisa bermanfaat di desa kami yang semula banyak pengangguran bisa menyerap tenaga kerja. Kalau tidak, kita bisa memberikan pekerjaan pada masyarakat kami, menjalankan apa yang menjadi program P3A untuk langkah kedepannya mengairi sawah-sawah petani yang sekiranya sulit dijangkau. Kecamatan yang ketiga, yaitu Kecamatan Sambong, memiliki 3 proyek pembangunan, di antaranya yang ke-8, yaitu P3A Wahono Tirto, yang terbangun di area persawahan Desa Sambong Rejo, Kecamatan Sambong. Saluran irigasi yang terbangun sepanjang 301 meter dapat mengaliri ladang seluas 25 hektar, yang sebelumnya hanya bisa mengaliri 4 hektar. Ini merupakan peningkatan pesat dari bentang luas wilayah yang teraliri usai terbangunnya saluran irigasi. BPWS Bengawan Solo kami ucapkan terima kasih oleh pemerintah. Ini saya ucapkan terima kasih, sangat bermanfaat sekali terhadap masyarakat. Ini kemarin oleh BPWS Bengawan Solo menganjurkan itu diperbaiki. Ini sangat bermanfaat sekali. Ini air sudah mengalir bagus, walaupun belum seberapa besar tipe airnya, tapi sudah cukup lumayan cukup. Ini teman-teman para petani sudah membuat persemaian untuk paling 20 hari lagi sudah tanam padi. Mudah-mudahan ke depan ini ada tambahan lagi.
Yang kesembilan, ada P3A Tirta Utomo. Terbangun di area persawahan Desa Gianti, Kecamatan Sambong. Saluran irigasi sepanjang 218 meter kini dapat mengaliri area ladang seluas 86 hektar. Dan sebelumnya hanya bisa mengaliri area persawahan seluas 16 hektar. Terima kasih saya ucapkan kepada dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, khususnya dari P3A. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih bisa kami telah dibantu untuk pembangunan saluran air irigasi, dan kami mewakili masyarakat Desa Gianti khususnya Dukuh Trisinan ini yang mendapatkan tempat P3A, dan kami mengharapkan kepada pihak P3A untuk kedepannya untuk memberi tambahan saluran kembali yang untuk melanjutkan yang ke atas sana. Dan yang ke-10, dari P3A Tirta Barokah. Terbangun di area persawahan Desa Sambong, Kecamatan Sambong. Dengan panjang saluran irigasi 301 meter, bisa mengaliri ladang seluas 25 hektar. Sebelumnya, luas area yang bisa teraliri hanya 8 hektar. Terima kasih nek enten nggih ngejang nggih pun maling ngoten bantuane. Kesane sae ngoten lho. Kesane hebat, air ngalir terus langsung ke sawah. Pak Tani kersane bahagia. Dari kecamatan yang keempat, yaitu Kecamatan Randu Blatung, memiliki 2 proyek pembangunan irigasi, di antaranya P3A yang ke-11, yaitu P3A Tirta Nugraha. Saluran irigasi terbangun di area persawahan Desa Wulung, Kecamatan Randu Blatung. Sepanjang 353 meter dan sekarang bisa mengaliri ladang seluas 8 hektar. Sebelumnya, area persawahan yang teraliri hanya seluas 5 hektar. Sangat-sangat bermanfaat saluran irigasi air ini untuk mengairi lahan sawah di sekitar Kelurahan Wulung ini, menyerap tenaga kerja lokal. Harapan kami juga selesai bantuan ini nanti akan ada bantuan-bantuan berikutnya untuk meningkatkan produktivitas pertanian di lingkungan kami. Yang ke-12 ada Ngudi Rahayu. Terbangun di area persawahan Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung. Saluran irigasi sepanjang 353 meter bisa mengaliri area persawahan seluas 8 hektar, yang sebelumnya luas area yang teraliri hanya 5 hektar. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya dari BDS Solo, sehingga masyarakat lokal dapat bekerja di sini. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat lokal sini. Kami berharap mendapatkan bantuan lagi. Dan yang terakhir dari Kecamatan Jiken, ada 4 proyek pembangunan irigasi unggulan. Proyek pembangunan yang ke-13 yaitu P3A Tirta Anugrah. Salurannya terbangun di area persawahan Desa Singonegoro, Kecamatan Jiken. Dengan panjang saluran irigasi 300 meter, bisa mengaliri ladang seluas 32 hektar, yang sebelumnya hanya bisa mengaliri lahan pertanian seluas 20 hektar. Nantinya untuk bermanfaat kepada petani di Desa Singonegoro, Tirta Anugrah ini Mas, ini cuma bisa menyaluri lahan sekitar cuma 25 hektar. Ya. Semoga nanti bermanfaat bagi warga pemakai air yang tadinya itu hasilnya dari
lahan ini pikiran cuma kalau padi paling 6 ton 7 ton itu sudah mentok Mas. Dengan adanya irigasi ini kemungkinan harapan kami di sini bisa meningkatkan. Yang ke-14 ada P3A Sumber Tirta Makmur. Terbangun di area persawahan Desa Jiken, Kecamatan Jiken. Memiliki panjang saluran 310 meter, bisa mengaliri area ladang seluas 40 hektar. Dan sebelumnya hanya bisa mengaliri area ladang seluas 26 hektar. Irigasi yang masuk di sawah kami, untuk menurut kami sangat gembira sekali bahwa air bisa masuk sampai lokasi, bisa yaitu memberi pengairan semua petani yang di sekitar sini sampai ke tempat tujuan. Dibanding sama tahun kemarin itu air sangat sulit untuk masuk karena apa? Irigasinya belum ada. Sekarang sudah ada, petani sangat gembira. Mudah-mudahan tahun ke depan itu bisa dilanjutkan untuk irigasi ini. Yang ke-15 P3A Tirta Makmur. Terbangun di area persawahan Desa Genjahan, Kecamatan Jiken. Aliran irigasi yang terbangun sepanjang 325 meter dapat mengaliri ladang seluas 40 hektar. Yang sebelumnya hanya dapat mengaliri area lahan seluas 26 hektar. Dan yang ke-16 ada P3A Tirto Mulyo. Terbangun di area persawahan dan perkebunan dataran tinggi Desa Janjang, Kecamatan Jiken. Dengan panjang bangunan irigasi 664 meter, bisa mengaliri ladang seluas 30 hektar. Dan sebelumnya hanya mengaliri area lahan seluas 20 hektar. Karena sangat bangunan wonten mriki di samping kegunaan itu ya masalah kaitannya pemandangan wisata. Termasuk pemberdayaan warga setempat. Biasanya kula matur suwun sanget dumateng pihak-pihak yang terkait. Mugi-mugi saged dibantu malih, saged terwujud malih. Di tahap 3 ini, Kabupaten Blora mendapatkan kegiatan P3TKI di 16 desa. Kegiatan P3TKI ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat apabila di tengah pandemi COVID ini dan diharapkan banyak menyerap tenaga kerja. Semoga kedepannya kegiatan ini akan terus berlanjut sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan para petani. Hal tersebut merupakan partisipasi P3TGAI dalam pemberdayaan masyarakat petani lokal yang saling bersinergi secara terencana untuk meningkatkan kinerja pengelolaan jaringan irigasi yang berkelanjutan. Dengan indikator itulah, peran P3TGAI dalam pendistribusian sumber air bisa terintegrasi dengan lancar dan terpenuhi, sehingga para petani semakin produktif dan sejahtera.